Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu lagi, walaupun saya tidak melihat saudara, tapi saudara melihat saya, dan saya percaya firman Tuhan akan memberkati saudara pada saat ini. Puji Tuhan, kita patut syukuri hari yang baru, hari yang indah. Kita boleh bertemu lagi walaupun menggunakan YouTube, tetapi saya percaya boleh memberkati saudara yang mengikuti acara ibadah Yabes Ministry. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih, kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang kami rasakan sampai saat ini. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan kami, boleh menjadi pegangan hidup kami, sehingga dalam kami menjalani hidup ini diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Langkah demi langkah kami percaya, langkah-langkah penuh dengan mujizat, langkah-langkah penuh dengan kemenangan, karena Engkau ada bersama kami. Urapi hamba-Mu, urapi sarana internet yang kami gunakan, terlebih urapi kami setiap pendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, hari Minggu, hari yang indah, hari yang spesial, saya ingin berbicara mengenai respon terhadap firman Tuhan. Respon terhadap firman Tuhan. Nah, kita khususnya sebagai orang Kristen, saya percaya kita ada yang sering mendengarkan firman Tuhan. Ada yang suka membaca Alkitab, baca firman Tuhan. Ya. Ada yang jarang dengar firman Tuhan. Ada yang jarang baca Alkitab. Ada yang tidak suka dengar firman Tuhan. Ada yang tidak suka baca firman Tuhan. Itu sudah menjadi hal-hal yang ada di tengah-tengah kekristenan saat-saat ini. Ya, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat suatu kebenaran firman Tuhan. Ini ayatnya yang panjang gitu ya. Markus pasalnya yang keempat, Injil Markus pasalnya yang keempat, ya. Mulai ayat pertama sampai yang ke-20 panjang saudara. Ya, tapi saya mau katakan banyak baca firman Tuhan, kita banyak diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi respon terhadap firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, dengarkanlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layuhlah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah, hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya,
Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikianlah juga ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Puji Tuhan, 20 ayat, satu perikop. Kenapa saya tertarik, saudara, membaca satu perikop ini? Ketika kita membaca satu perikop, kita lebih bisa memahami dan kita lebih bisa mengerti apa yang kita akan dengarkan pada kesempatan ini. Jadi, ya, tema saya respon terhadap mendengarkan firman Tuhan. Ayat pertama. Pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Di tepi danau mana? Ya, tentunya di tepi danau Galilea. Ya. Danau Galilea itu ada juga bahasa lain, ya, ada dan Genesaret, Kineret. Kineret itu memiliki pengertian harpa atau kecapi, dan Tiberias. Jadi Galilea itu penyebutan Galilea, bisa juga Genesaret, bisa juga Kineret, bisa juga Tiberias. Ada 4. Ya, itu sama danau yang ada di Israel, Palestina. Nah, mengapa di Yesus bisa dikatakan tertarik selalu di danau gitu ya, di tepi danau Yesus mengajar. Nah, saya memperhatikan di sini Danau Galilea ini adalah danau air tawar terbesar di Palestina. Ya, saya catat di sini memiliki luas sebesar 166 km ya persegi dan kedalaman mencapai 43 meter. Terletak di 315 meter di bawah permukaan laut. Danau ini merupakan danau air tawar terendah di dunia dan danau terendah kedua setelah Laut Mati yang merupakan danau air asin. Danau ini diairi sebagian dari mata air di bawah tanah, meskipun sumber utamanya adalah Sungai Yordan yang mengalir melaluinya dari utara ke selatan. Danau Galilea pada umumnya mata pencaharian orang Israel Palestina pada waktu itu nelayan. Banyak, ada beberapa murid-murid Yesus pekerjaannya nelayan. Nah, yang saya tertarik di sini bisa dikatakan Danau Galilea disebut juga Kineret, harpa atau kecapi. Kalau saudara lihat dari atas peta Danau Galilea itu ada tampilannya, ada berbentuk seperti harpa atau alat musik kecapi. Kalau saudara lihat yang gambar seseorang itu yang berdiri di sebelah danau itu adalah saya. Ya, Tuhan mengizinkan saya untuk, ya, karena ya kemurahan Tuhan saya boleh berada di Israel
tahun 2018 itu bulan November ya. Ya, bulan November. Gitu. Ini udah mau 2 tahun. Begitu luar biasa itu. Danau Galilea. Saya melihat di sana, wow, kami naik perahu, ya, bukan menyusuri Danau Galilea, enggak. Kita pergi ke tengah, terus balik lagi. Dan Danau Galilea itu, di sekitaran Danau Galilea itu banyak bukit-bukit, ya, perbukitan sekitaran Danau Galilea. Makanya di Alkitab dicatat ketika Yesus dan murid-muridnya berada di perahu dan di Danau Galilea itu, tiba-tiba ya angin sakal datang. Kenapa bisa tiba-tiba? Karena danau itu pertemuan angin secara tiba-tiba. Mungkin terlihat cerah, baik, tiba-tiba juga bisa gelap. Nah, itulah Danau Galilea. Mengapa Danau Galilea itu begitu penting? Bagian penting dan strategi dari kegiatan keseharian Yesus dalam mengajar, mengadakan mujizat, dan membentuk para murid. Di Danau Galilea, Genesaret, Tiberias, Kineret, betapa penting dalam hidup Yesus, dia menjalankan pelayanan, mengadakan mujizat, bagian strategi, ya, dan membentuk para murid, ya, berada di Danau Galilea. Ini sebagai pendahuluan sebelum kita masuk ke inti dari firman Tuhan. Karena dalam ayat 1 Yesus berada di tepi Danau Galilea. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat di dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20, di situ pemanggilan 2 pasang murid Yesus yang pertama. Di mana? Di Danau Galilea. Kalau kita lihat Markus 1 ayat 16 sampai 20. Dikatakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama-sama orang-orang upahannya lalu mengikuti Yesus. Wow. Danau Galilea itu sangat berkesan karena di Galilea itu Yesus mengatur suatu strategi. Di Danau Galilea itu Yesus sudah membuat suatu plan, ya, mendidik murid-murid, baik dia mengajar, bahkan mengadakan mujizat. Tadi 2 pasang murid pertama, ya, Simon, Yakobus, Yohanes, ya, dipanggil oleh Yesus ketika mereka berada di Danau Galilea. Nah, berikutnya lagi kalau saudara lihat di Markus 2 ayat 13 sampai 14, Yesus juga memanggil Lewi, murid Yesus, ya, seorang pemungut cukai. Markus 2 ayat 13 sampai 14 kita lihat. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Lewi lagi dipanggil oleh Yesus. Dan di danau juga di mana Yesus berjalan di atas air, meredakan angin, gelombang, itu banyak hal-hal yang Yesus kerjakan di Danau Galilea. Ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca ayat yang kedua, dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan. Jadi Yesus berdiri, dikatakan Yesus naik di perahu yang berlabuh di situ, orang banyak di darat, di tepi danau. Yesus mulai mengajar perumpamaan. Perumpamaan adalah yang saya catat di sini, kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari yang menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah bagi orang yang hatinya sudah siap untuk mendengar dan menyembunyikan kebenaran itu bagi mereka yang hatinya tidak siap.
Jadi ketika Yesus ingin menyampaikan sesuatu kepada orang banyak, Yesus di perahu, di danau, ayat 1 mengatakan orang banyak mengikuti dia berada di darat. Dan Yesus mengajar melalui perumpamaan. Yesus ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka merupakan perumpamaan. Ya. Tadi bisa dikatakan kisah sederhana. Yesus ingin menyederhanakan apa yang dia ingin sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu yang mengikuti Yesus. Nah, di sini saudara, ayatnya yang ketiga, dengarkanlah. Dengarlah. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang pertama, karena tema bagal kita perumpamaan tentang seorang penabur. Yang pertama, ada seorang penabur, dia ingin menaburkan benih. Ya, tapi apa yang terjadi? Benih yang ditaburkan itu sebagian jatuh di pinggir jalan. Ya. Benih jatuh di pinggir jalan dan burung memakan habis. Di sini saya mencatat, ya, kalau kita melihat bahwa Yesus menjelaskan perumpamaan itu, benih yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jawabannya sebenarnya saudara sudah ada. Coba kita lihat jawabannya di ayatnya yang ke-15. Ya, jadi benih yang jatuh di pinggir jalan itu dan burung-burung memakan habis, pengertiannya di ayat 15. Orang-orang di pinggir jalan mendapat tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mendengar firman tanpa usaha mengertinya, sehingga firman segera hilang. Dalam pemahaman begini, saya katakan bahwa ada yang suka baca Alkitab, ada yang tidak suka, ada yang sedang baca Alkitab, ada yang suka beribadah, sedang beribadah, tidak mau beribadah. Ya, banyak-banyak respon. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya perlu kita ketahui kekristenan identik dengan firman Tuhan, Alkitab. Ya, ketika lahir syukuran, dinyanyikan, ada yang baca Alkitab. Ya, saya percaya saudara yang orang Kristen pasti di rumah ada Alkitab masing-masing. Alkitab saya banyak juga. Identik dengan Alkitab, tetapi walaupun mungkin kita banyak Alkitab, yang menjadi akar masalahnya sebenarnya bukan banyaknya, tapi apakah firman Tuhan itu kita pertahankan. Ya, ada banyak kita, misalnya kita ke gereja, dengar firman Tuhan, atau mungkin saudara yang lagi dengar firman Tuhan, saya diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Pas sebentar selesai dengar firman Tuhan, sudah lupa. Ya, di sini saudara harus tahu bahwa penabur yang menaburkan itu dalam perumpamaan itu adalah Yesus. Ya, dan benih adalah firman. Dan Alkitab katakan tadi burung mengambilnya. Itu iblis yang mengambil. Burung gambaran dari iblis. Dan tanah hati adalah setiap pendengar. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar, mungkin saat ini kita sedang mendengar firman Tuhan, percuma saja. Iblis mengambil firman Tuhan itu. Bagaimana cara iblis bisa mengambil firman Tuhan itu? Ya, suatu ketika papa mama saya waktu saya masih kecil, ibadah kami ke gereja, pas pulang gereja, papa mama adu mulut, berantem. Wah, begini-gini bla bla bla. Terus mama saya ngomong gini ke papa saya. Ya, keras juga. Ke ibadah, baru pulang ibadah.
Tapi sekarang kamu dipakai iblis untuk kita bertengkar. Itu kisah nyata, saudara. Mama saya ngomong gitu ke papa saya. Banyak di Manado. Wah, ke ibadah sungguh-sungguh. Wah, puji Tuhan, Tuhan berkati. Pulang ibadah. Saya teringat, saudara, kalau di Manado itu ada pengucapan. Kalau pengucapan itu ramainya minta ampun. Pengucapan selalu dibuat hari Minggu. Di gereja, kalau ada pengucapan di Manado, gereja orang-orangnya jadi sedikit. Kenapa sedikit? Mereka mempersiapkan makanan yang sangat penting itu karena ada tamu-tamu mau datang dari malam sampai misalnya ada yang bakar bambu, daging di bambu, sayur di bambu. Jadi persiapannya kan malam subuh. Jadi ketika hari Minggu alasannya, capek, kita mau persiapan bla bla bla. Tapi ada yang ke ibadah. Nah, ada yang ke ibadah, saya cerita ke ibadah. Pas ke ibadah, wah, rajin, wah, dengar firman Tuhan. Pas pulang ibadah, wah, di Manado itu, wah, luar biasa. Udahlah jadi mabuk-mabuk. Padahal hari Minggu baru perjamuan. Di gereja perjamuan tersendiri, tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur. Ketika pulang, ketemu dengan saudara-saudara datang. Tadi tubuh dan darah Kristus. Sekarang cap tikus. Tubuh dan darah Kristus di gereja. Pas di rumah, di warung, cap tikus dan tola-tola. Waduh. Menyedihkan sekali, saudara. Kristen, tapi firman Tuhan itu diambil oleh iblis. Ya. Wah, benar-benar luar biasa. Ketika kita berbicara soal iblis, saya teringat dengan Ayub. Ayub 1 ayat 6 sampai 8. Tuhan bertanya, dari mana engkau? Hai iblis. Saya lagi keliling-keliling dunia, melihat di dunia di bumi ini. Saudara, iblis zaman Ayub sudah keliling dunia. Tugasnya keliling dunia apa? Melihat orang-orang percaya, melihat yang bisa dia goda untuk dia jatuhkan. Ya. Sehingga terus yang kamu lihat apa? Itu ada Ayub. Dia sih saleh, saya lihat ini memang saleh, jujur, baik lagi. Tapi kayaknya karena Tuhan ada yang memagari dia. Coba izinkan, luaskan saya untuk mengambil hartanya dan lain sebagainya. Pasti dia akan meninggalkan kamu. Singkat cerita, sok silakan. Tapi singkat cerita, Ayub tidak berdosa terhadap Tuhan. Yang saya mau garis bawahi bahwa iblis sampai hari ini banyak caranya untuk bekerja dengan luar biasa mencuri benih firman Tuhan itu. Ya, kita saja sementara ibadah, misalnya ibadah tatap muka, ya, bisa saja iblis langsung mencuri firman Tuhan itu. Iblis ada juga di tempat ibadah. Nggak percaya, saudara? Kita lihat Markus 1 ayat 23. Iblis ada di tempat ibadah. Markus 1 temanya aja Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ayat 21, mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai Yesus segera masuk dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan ayat 23. Pada waktu itu, dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Di rumah ibadat ada yang kerasukan roh jahat, suki iblis. Cara iblis itu, setan itu dia berkuasa, dia keliling, dia lihat ini, mau lihat ini kepala keluarga ini, mana ini suami ini. Beribadah nggak? Ini dia lagi mendengarkan firman Tuhan. Tapi saya akan cari celah untuk dia. Tapi sulit, dia memang fokus benar-benar terhadap firman Tuhan. Ya udah, saya akan lihat istrinya. Kayaknya istrinya ini tidak fokus. Saya akan mengingatkan akan
kisah-kisah tawaran-tawaran. Wah, banyak cara iblis. Hati-hati saudara. Misalnya, oh istrinya kuat. Wah, ini anak-anaknya. Suami istri ibadah. Anak-anaknya ini malahan tidak meresponi ibadah itu. Wah, iblis pakai anak-anak. Itu saudara yang dikasih yang pertama itu. Iblis itu luar biasa hebatnya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Untuk mencuri firman Tuhan itu. Untuk mengambil firman Tuhan itu dalam setiap hidup kita. Makanya saudara, betapa penting firman Tuhan itu kita harus memang pahami. Ya, kita lihat dalam Matius 4 ayat 1-11. Ketika Yesus selesai dibaptis, Roh membawanya ke padang gurun untuk dicobai. Ada iblis lagi, ada setan di situ. Cobai. Tuhan Yesus saja dicobai, tapi Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menang atas pencobaan. Jadi yang pertama, perumpamaan tentang penabur jatuh di pinggir jalan, saudara harus hati-hati. Pahami firman Tuhan itu. Jangan cuma, oh iya, ya firman Tuhan, ya amin, yes, saya diberkati. Ya luar biasa. Pas pulang, nggak tahu apa yang dia dengarkan. Hilang firman Tuhan itu. Saudara, saya mengajarkan kepada saudara. Sangat baik ketika saudara misalnya ibadah, ikut ibadah, dengar firman Tuhan, baca. Sampai di rumah saudara, saudara baca lagi. Baca lagi. Cari pahami, oh iya. Kalau misalnya kurang pahami, boleh mungkin WA ke Bapak Pendetanya, Pak, ini saya kurang ngerti ini ayat ini. Tadi mungkin saya kelupa atau kelewat. Boleh sharing. Firman Tuhan itu harus kita pahami. Yang kedua kita akan lihat. Ayatnya yang ke-5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Yang kedua, benih jatuh di tanah berbatu-batu. Apa yang kita bisa lihat di sini? Benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya. Tadi dengar firman Tuhan, tapi iblis segera ambil. Jadi nggak ada kesiapan. Jadi tadi makanya saya tekankan bahwa firman Tuhan itu harus dipahami. Tapi yang kedua ini, lumayan juga. Dia sudah dengar firman Tuhan, ya dikatakan, mendengar firman Tuhan, segera menerimanya dengan gembira. Dengar firman Tuhan, wah Tuhan terima kasih, Engkau boleh memberkati dengan firman Tuhan itu. Terima kasih, pas dengan saya. Saya saat ini lemah lesu, tapi firman Tuhan boleh memberikan kekuatan. Oke, nggak apa-apa, bagus, menerima dengan gembira. Tapi ada selanjutnya saudara, yang harus kita melihat ya. Tetapi mereka tidak berakar. Ya, firman Tuhan itu cuma masuk, tidak berakar. Saudara, tanaman, pohon, kalau tidak ada akar, apa saudara? Coba lihat, tanaman atau pohon yang tidak ada akar. Bertumbuh sih, tapi tidak ada akar. Ada nggak? Mungkin kalau lihat toge ya. Toge ada akarnya sih. Cuma tanahnya yang nggak kuat. Semua pohon ada akar. Tapi ini diceritakan, dengar firman Tuhan dengan gembira, ya, benih itu. Tapi tidak berakar. Ya saudara, berarti sangat penting akar itu. Akar, fungsi akar, menegakkan tumbuhan atau pohon, menguatkan tumbuhan atau pohon, akar. Ya, kita melihat menerima firman dengan antusias. Yes, thank you Jesus, thank you Lord. Firman Tuhan boleh mengubah hidup saya. Amazing, wah luar biasa. Tapi terima dengan antusias, tapi dangkal, tidak berakar dan tidak bertahan saat pencobaan datang. Ingat, segala sesuatu itu harus diuji. Mobil sebelum keluar dari dealer diuji, test drive. Misalnya ada kekeliruan, jangan dijual, diganti.
Ya, saya pernah waktu itu di Jakarta, saudara, saya WA ke SMS ke seluruh jemaat. Filipi 4 ayat 4 tiap pagi. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bangga saya kirim. Terima kasih Hen, terima kasih boleh memberkati, bla bla bla. Sorenya handphone saya hilang di gereja. Handphone kesayangan dikirim dari Manado, dari kakak, karena handphone yang ada kamera. Pokoknya seneng. Hilang. Marah saya. Aduh, mana ini handphone saya? Ini di gereja begini hilang dan lain sebagainya. Udah mau marah, kesel, greget. Ingat firman Tuhan tadi. Pagi bilang bersukacita senantiasalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini mana sukacitamu? Di situ saya, oh Tuhan, ampuni saya. Ada kalanya kita terima firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Wah, mengubahkan hidup saya. Tuhan langsung coba itu, tes. Apakah benar-benar firman Tuhan tertanam benar-benar atau cuma terima dengan senang hati? Pas ada ujian datang, dia tidak bertahan, ya. Puji Tuhan. Cepat kagum akan firman, namun karena tidak mempunyai dasar yang kuat, maka saat penindasan dan aniaya mereka segera murtad. Cepat kagum. Makanya, saudara, ketika ikut ibadah juga jangan juga mengagumi pendeta. Luar biasa si pendeta itu, dia khotbah. Wih, luar biasa. Saya sangat diberkati gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih gitu ya. Tapi ketika kita terfokus dengan pendetanya, pendeta juga manusia. Saat dia bisa kecewakan saudara. Ya. Pertumbuhan benih firman tidak dipengaruhi oleh kekaguman hal-hal ajaib karena sifatnya hanyalah sementara. Garis bawahi. Dengar perkataan saya. Pertumbuhan benih firman Tuhan tidak dipengaruhi oleh kekaguman hal-hal ajaib karena sifatnya hanyalah sementara. Pada waktu itu dikatakan bahwa di Yohanes 6 ceritakan bahwa banyak murid-murid Yesus kagum terhadap pengajaran Yesus. Luar biasa, dia berbicara dengan orang yang luar biasa. Murid banyak pengikut-pengikut. Tetapi apa yang terjadi di dalam katakan ada di Yohanes 6 ayat 66, maka murid-murid mulai mundur, tidak mengikuti Yesus lagi karena perkataan Yesus sangat keras. Ada juga dalam Markus 14 ayat 27-28, coba kita lihat. Markus 14 ayat 27-28 mengatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ayat 50 kita lihat, katakan begini. Lalu murid itu meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pengecut sebenarnya ya. Saya bisa katakan orang yang luar terima kasih firman Tuhannya yang memberkati bla 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 gini, tetapi tidak meresap, memang benar-benar berakar dalam hidupnya. Saya bisa katakan itu seperti renungan tadi pagi tentang pecundang, pengecut. Ketika diperhadapkan dengan masalah, ya kok Tuhan Yesus begitu? Kenapa ya menimpa keluarga saya? Kenapa ya? Padahal awalnya terima kasih untuk firman Tuhan. Wah. Berikutnya tinggalkan Tuhan. Petrus, kalau misalnya orang lain tergoncang imanmu meninggalkan engkau, aku tidak. Yesus tegur, iblis, setan, keluar kamu. Ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap? Dia melihat Yesus udah mau disalibkan. Terus ibu-ibu pada waktu itu wanita, bukannya kamu ya salah satu murid Yesus? Orang Sunda bilang, tuh. Saudara, bukan saya. Pengecut, saudara. Pengecut. Pertama, bangga murid Yesus. Bangga sebagai anak Tuhan.
Bangga. Bangga saya dengar khotbah sana sini, wah bangga. Yang saudara harus banggakan, firman Tuhan itu mengubah hidup saudara. Yang saudara harus banggakan, firman Tuhan itu masuk, berakar, bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Bukan bangga cuma saudara dengar saja, tidak bertumbuh. Kan percuma firman Tuhan tidak berakar dalam hidup saudara. Ya, nubuat Yesus mengenai murid-murid akan murtad dan domba-domba akan tercerai berai. Kisah tentang itu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan itu harus kita renungkan. Renungkan, saudara. Kenapa harus kita merenungkan? Bahwa kita ingat. Renungkan, wah, firman Tuhan ini memang benar sangat memberkati saya. Tetapi saya mau firman Tuhan itu boleh masuk dalam hidup saya. Berakar yang kokoh, yang teguh. Sehingga saya menjadi kuat di dalam Tuhan. Itu yang harus kita renungkan. Yang ketiga, saudara, benih lagi. Kita melihat ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Pengertiannya ada di dalam ayatnya yang ke-18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman Tuhan. Lalu 1, kekhawatiran dunia. 2, tipu daya kekayaan. 3, keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran, kekayaan, keinginan. 3. Kekhawatiran, kekayaan, keinginan. Kalau saudara lihat tiga-tiganya ini, lebih ke kita. Khawatir kita. Kekayaan kita, ingin kita, egoisme. Hati-hati, 3 ini berperan dalam hidup saudara. Walaupun saudara pelayanan, walaupun saudara pendeta, walaupun saudara rajin beribadah, tapi kalau ada 3 ini, itu akan menghimpit benih itu, sehingga benih itu tidak berbuah. Semak duri itu tidak berbuah, mati. Membiarkan firman yang sudah diterima tapi didesak oleh kecemasan akan kebutuhan hidupnya atau harta kekayaan sehingga tidak berbuah. Padahal Yesus katakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7. Ya. Kebanyakan kita itu kan saudara khawatir, aduh besok apa yang akan terjadi. Ingin, aduh pengen ini. Kekayaan, pengen ini. Oh semua lebih ke kita. Kekayaan, kekhawatiran, egoisme adalah duri-duri yang sangat berbahaya akan perkembangan benih firman Tuhan itu. Tadi saya katakan, hati-hati saudara. Ya, saya ketika mendengar banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, banyak hamba Tuhan yang mempermalukan sama hamba Tuhan. Di situ saya tidak menyalahkan mereka. Saya hanya introspeksi diri. Tuhan, saya tidak mau sama seperti mereka. Webinar semalam, pembicara Pastor Rex Winarno, dia sudah melayani, dia katakan sempat jatuh. Dan apa yang dia katakan? Kenapa dia bisa jatuh? Yang dia katakan kesombongan. Dia bisa merasa mampu, dia merasa hebat. Itu kan lebih ke kita dan kita. Hati-hati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan itu tidak akan berkembang, berbuah, bertumbuh, berbuah dalam hidup kita. Kalau ada kekhawatiran, kalau ada kepikiran ingin kekayaan, jabatan, ya, keinginan hal-hal yang lain. Ya, karena keinginan daging telah nyata. Keinginan daging, percabulan, percecokan, pertikaian, hawa nafsu, amarah, bla bla bla, itu ada di Galatia. Banyak hal yang menghimpit menjadi duri-duri sehingga firman Tuhan itu tidak akan bertumbuh. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan bahwa biarlah kita ketika menerima firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita, kita renungkan ya, renungkan firman Tuhan. Lagu mengatakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tujuan hidup kita semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kalau udah khawatir, pengen kekayaan, keinginan-keinginan jabatan, itu sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan. Malahan kita akan sikut sana, sikut sini, agar supaya apa yang kita inginkan kita raih. Ya, kita teringat di dalam orang kaya yang bodoh, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Di ayat-ayat terakhir, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Orang kaya yang bodoh ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan Yesus. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya. Tanya ke dalam diri sendiri loh. Memang ya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku ini tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Waduh, tuan takur lah ya kalau orang India. Waduh, semua tanah itu dia punya. Bingung dia mau taruh di mana. Lalu katanya lagi, inilah yang akan aku perbuat. Saudara agak bingung sih ya. Dia bertanya, aku bertanya dalam hati saya. Kemanakah aku harus taruh ini tempat ini tanah saya banyak. Berikutnya, dan dia menjawab. Ya sudahlah ya. Dia tanya, dia jawab sendiri gitu ya. Inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tuh, jiwanya gitu ya, suruh makan, senang-senang ya. Ayat 20 saudara. Tapi firman Allah datang kepadanya. Hei engkau orang bodoh. Saudara, banyak cerita ditegur firman Tuhan, orang bodoh, orang bodoh. Orang yang mendengar firman Tuhan, yang mendirikan seumpama orang yang dan melakukan seumpama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada landasan, datang angin, badai, banjir, rumah itu tetap kokoh. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan tidak mendengar dan tidak melakukannya, seumpama seperti orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Tapi ini langsung ditegur, hai orang bodoh. Saya mencermati firman Tuhan tegas, keras, langsung menegur, hai orang bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Padahal orang kaya loh. Bisa dikatakan kan orang kaya, dia tidaknya kan pinter kan. Walaupun misalnya dia nggak lulus SD, pinter atur uang ya, tetap ada pinternya mengelola keuangan. Tapi ini bilang bodoh. Hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Nah saudara, kumpul uang banyak. Nah, untuk siapa? Untuk anak saya lah. Ya, oke. Untuk siapa lagi? Ketika tanya ke anak, untuk siapa? Ya, untuk anak ya. Lebih ke anak gitu ya. Padahal itu hanya sementara. Kemarin nih, saudara, hari Rebo saya ditelepon, udah mau ke gereja, ditelepon sama istri, tolong kamu ke papanya Cidebi. Saya kenal, Jemaat Cianjur. Pingsan katanya, cepat-cepat hujan-hujan, saya bawa motor sampai di tempat. Pas saya lihat si opa gitu, si oma udah urut-urut dan nangis-nangis. Pas saya lihat, pegang ini, kaki udah dingin. Saya berdoa saudara, dalam hati, Tuhan nyatakan mujizatmu gitu ya, berdoa gitu. Memang udah nggak ada nafas gitu ya, nafas ya sudah. Cuma saya tidak kasih tahu ke oma gitu. Terus anaknya telepon dari Bandung mau ke sini. Hen, tolong gimana gini-gini, opa gimana? Terus saya bilang, Ci, opa udah nggak ada. Cuman saya nggak mau bilang langsung ke oma ini udah nggak ada. Takutnya kan si oma drop atau bagaimana. Memang tetangga dua juga ya bantuin, bilang udah nggak ada.
Jodohin tolonglah pastikan ke rumah sakit. Ya udah, saya bawa di rumah sakit, ada supir yang pegawai di toko kami, ikut toko mertua sama oma depan. Saya gotong si opa itu, ini sudah baru sekarang seumur-umur saya gotong orang yang sudah meninggal. Gotong saudara, jadi karena ya mobil Avanza pendek, opa agak tinggi, jadi kakinya opa agak bengkok, dan kepala opa saya pegang begini saudara. Dan saya lihat-lihat si opa gitu. Saya usap-usap kepalanya sambil berdoa. Ya. Ketika saya usap-usap sambil nyanyi dalam hati berdoa, disadarkan saudara. Padahal si opa itu nggak sakit apa-apa. Sebelum hujan, si opa itu senang bersepeda, umur 82 senang bersepeda. Paginya masih antar oma bawa motor, senam. Jadi opa nggak ada riwayat sakit. Apa yang terjadi? Pulang bersepeda, masuk sepeda, si opa langsung mungkin pusing ya, gini, langsung duduk. Datang si oma itu, kenapa? Liar. Ambil minum air hangat, dikasih minum. Udah, pokoknya agak liar. Oma bilang, ayo pindah ke yang kursi agak panjang, agak tiduran. Baru oma angkat begini, opa jatuh. Opa jatuh nggak kebentur, cuma jatuh pantat duluan gitu ya. Jatuh, oma tahan, panggil tetangga katanya datang, diangkatlah sampai ke itu ya. Tapi opanya udah nggak ada. Saudara, nggak ada sakit apa-apa si opa. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya usap-usap, lebih menyadarkan hidup saya. Kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Harta banyak ketika tiba-tiba datang kematian, mau bikin apa? Makanya ini ditegur, hei orang bodoh. Gitu ya. Dia kumpulkan harta begini, terus dia bilang, hai jiwaku, bersenang-senanglah, beristirahatlah, makanlah. Malam ini engkau bodoh, malam ini engkau akan diambil jiwamu. Mau ngomong apa? Ada di Cianjur, ya orang kaya juga di Cianjur. Sampai pegawainya pun dirumahkan, gak boleh keluar rumah. Itu saudara, saking memang dijaganya. Keluarnya gak akan keluar-keluar karena corona. Ya kita juga memang harus menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Tapi memang ada yang memang terlalu ekstrim banget saudara. Ya seperti itu. Tapi itulah ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang saya tekankan bahwa hati-hati kekayaan, kekhawatiran, keinginan-keinginan kita untuk kita peroleh itu bisa membunuh firman Tuhan itu bertumbuh berkembang dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita melayani. Banyak kan hamba-hamba Tuhan pendeta jatuh kenapa? Karena jabatan. Banyak kan hamba-hamba Tuhan sekarang jatuh kenapa? Ya, mencabuli anak di bawah umur lah dan lain sebagainya. Kenapa bisa terjadi? Keinginan-keinginan itu lebih menguasai firman Tuhan yang ada dalam hidup mereka. Hati-hati saudara. Ya. Makanya yang ketiga, firman Tuhan itu harus dipelihara dalam hidup kita. Kalau berbicara dipelihara apa? Disirami. Sirami. Biar firman Tuhan itu ya bertumbuh, diterangi cahaya matahari, di-charge lagi. Ya. Itu bisa benih bertumbuh. Keempat sekarang, yang terakhir. Kembali lagi, saudara senang dengar yang keempat, saya juga senang gitu ya. Karena udah dekat-dekat akhir. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, 60 dan 100 kali lipat. Pengertiannya ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang dengar firman Tuhan. Menyambut. Lalu berbuah, masuk berbuah 30 kali lipat. Betapa penting respon kita terhadap firman Tuhan itu. Sambutlah firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Kita pelihara, jaga. Biar boleh bertumbuh. Ketika firman Tuhan itu bertumbuh, berkembang dalam hidup kita. 30, 60, 100. Enggak masalah lah gitu.
misalnya kita memang cuma terima firman Tuhan yang cuma sedikit, misalnya 30, yang penting bertumbuh. Nggak penting mau 30, 60, 100, intinya bertumbuh nggak? Ketika dia bertumbuh, kalau dia bertumbuh, berkembang, dan orang akan melihat, sungguh luar biasa si engkau ini, si enci ini, si bapak ini, si anak muda ini. Walaupun banyak masalah yang dia hadapi, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Akarnya tertanam dan daunnya lebat, menghasilkan buah-buah yang manis, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu yang dipancarkan kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Firman Tuhan itu harus dipraktekkan. Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam kita menjalani kehidupan ini, kita harus ingat respon kita terhadap firman Tuhan itu. Apakah di pinggir jalan yang cepat hilang? Atau yang kedua, apakah di berbatu-batu bertumbuh firman Tuhan itu tapi mati? Atau apakah di semak duri bertumbuh tapi dihimpit, mati juga? Tapi yang terakhir, apakah firman Tuhan itu bertumbuh di tanah hati yang baik? Bertumbuh, subur, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan? Saya tidak mengatakan, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Maksudnya begini, respon saudara terhadap firman Tuhan. Tapi yang saya mau katakan bahwa kita memilih tanah yang keempat. Hidup kita sudah baik, hati kita baik, firman Tuhan baik masuk dalam hidup kita, udah cocok bertumbuh, kita menjadi orang-orang yang bebas, orang-orang yang boleh mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur untuk hari yang Tuhan sudah berikan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hidup kami, bertumbuh, berbuah, dan dapat kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Berkati kami semua, khususnya jemaat YHBS Ministry Bandung yang mengikuti ibadah ini, maupun bukan jemaat, tetap Tuhan memberkati. Berkati dalam mata pencarian, berkati suami, istri, berkati kami sebagai yang kuliah, bekerja, diberkati oleh Tuhan. Yang memiliki pergumulan, kerinduan, Tuhan Yesus yang menjadi jawaban. Tuhan Yesus yang menjadi penolong dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati terus komunitas kami, sehingga tetap menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, berdoa dan mengucap syukur. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Kristus Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.